Kunker kali ini Gubernur NTT. Tanam simbolis, tinjau samsat, tatap muka memantau dan meninjau secara langsung progresivitas kinerja pembangunan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sektor pelaku usaha dalam mengoptimalisasi setiap potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Di desa pelosok dan terpencil Gubernur Victor dikenal sebagai gubernur yang suka tidur di desa-desa. Gubernur yang tidak memakai payung di saat hujan dan panas terik matahari. Ya, itulah Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat, gubernur kita untuk NTT tercinta. Wabarakatuh. Salam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, yang belum bisa belajar ya, supaya nanti bisa jadi orang Indonesia yang baik. Yang saya hormati Bupati Malaka, Forkopimda Kabupaten Malaka, Pak Dandim. Malaka belum punya Dandim ya, jadi Dandimnya kerja di wilayah. Yang mewakili Pak Kapolres Malaka, Pak Sekda, pimpinan OPD Ko Kabupaten Malaka, Pak Cerdekan, ya, saya pun teman yang beliau itu sudah tidak ada lagi ya, ngomong modus. Semua kita yang berbahagia, saya dalam kunjungan kerja ini kebetulan saya hadir menghadiri pelantikan Pak Sanana Gusmao sebagai Perdana Menteri Timor Leste. Maka saya pada saat pulang nanti, daripada saya terbang pulang, saya ambil jalan darat sekalian kunjungan kerja untuk sambil melihat model-model kerja yang saya ajar itu dia berjalan baik atau tidak, sambil kita kasih perkuat. Dan juga ada hal-hal tambahan yang belum sempat kita sampaikan yang baik, kita perlu memperkuat sehingga bila nanti beberapa saat nanti saya meninggalkan Nusa Tenggara Timur tidak sebagai gubernur, saya mampu melihat kerja-kerja itu dapat terus berjalan yang baik. Karena itu hari ini saya ada di Malaka, karena kita berbicara tentang Indonesia emas, tentunya bicara juga tentang sumber daya manusia. Saya punya pengalaman melihat manusia yang biasa-biasa menjadi orang luar biasa. Ada seorang anak Malaka, dulu saya ketemu di Bali. Anak ini anak biasa, nakal, tidak sekolah. Ya, saya juga asal dari situ biasanya. Tapi saya waktu itu sekolah sudah hebat. Saya bertemu dengan anak ini, anak nakal, preman-preman di Bali. Dan setelah lewat beberapa pendidikan, bertemu dengan hari ini seorang Bupati Malaka, dibantu di sekolah, yang bersangkutan juga terpanggil untuk sekolah. Yang bersangkutan hari ini menjadi salah satu pengacara hukum ternama di Bali. Tapi latar belakangnya preman itu sebenarnya. Satpam di mall, satpam di hotel. Saya yakin kalau dulu kita lihat dia, kita tidak ada. Tapi hari ini banyak sekali pengusaha besar, termasuk saya titip beberapa teman pengusaha besar untuk dibantu urusannya. Nah, nama orang ini namanya Agus Nahar. Agustinus Nahar namanya. Ini orang mana? Orang Belu atau orang Malaka ini? Orang mana? Ya, saya tahu karena dia pasti saya orang Malaka ini orang. Saya kenapa menyampaikan ini? Karena bicara tentang sumber daya manusia. Saya ada niat yang lain tidak ada. Saya niatnya menyampaikan ini karena ini sumber daya manusia yang hebat. Ciri khas orang-orang hebat itu bertumbuh dari bawah. Hari ini menjadi salah satu pengajar untuk menempatkan sumber daya manusia sebagai salah satu desain untuk menetap Indonesia emas pada saat 2045.
Salah satunya tentunya dari bagaimana nilai kejuangan daripada manusia itu. Kita desain agar mereka berjuang untuk mereka menggapai masa depan mereka. Nah, salah satu salurannya adalah tadi yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank NTT. Mengapa ini direktur ini ikut-ikut ngomong vokasi? Saya bilang, kalau Dirut sudah ngomong vokasi, artinya mulai tanda-tandanya tambah pintar. Kalau Dirut Bank NTT omong kredit, biasa. Dirut Utama bicara tentang bagaimana perbankan untung, biasa. Tapi kalau Dirut NTT bicara vokasi, bicara peternakan, bicara pertanian, bicara industri kecil, ini namanya Dirut Bank Pembangunan Daerah. Dia masuk di dalam pembangunan daerah. Nah, itu yang dibicarakan itu bukan saja perbankan, tapi bagaimana perbankan berperan aktif dalam membangun pembangunan daerah, terutama hari ini pada vokasional yang disampaikan tadi. Nah, ekosistem yang dipakai oleh vokasional untuk kirim anak-anak ke Jerman itu modelnya seperti TJPS, tanam jagung, panen sapi. Kalau ada anggaran langsung bisa dipakai, kalau tidak di backup oleh perbankan. Karena itu Pak Alex tadi itu disiapkan. Saya titip ke Pak Bupati, tolong jangan kirim anaknya Kadis. Anak Kadis sudah aman hidupnya. Tapi kalau anak-anak orang miskin, anak-anak yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrim, inilah yang kita utamakan. Jangan nanti ini vokasional dipakai, tiba-tiba datang anaknya wakil bupati, anaknya kadis, anaknya sekda. Ini sudah rata-rata kehidupan mereka ini. Yang kita mau bantu ini mereka yang gelap gulita. Nah, ini yang kita mau bantu. Kita siapkan mereka di sana. Lalu, mengapa Jerman? Jerman adalah salah satu negara yang pendidikannya gratis. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu negara gratis. Dan kebetulan tenaga kerjanya agak sedikit bermasalah di sana. Kita menyiapkan untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada. Antara lain kita merumuskan, kita punya sumber daya yang datang dari keluarga miskin, untuk mereka dapat diberikan saluran, untuk mereka juga punya daya juang dan menatap masa depan mereka. Salah satu adalah kita kirim di Jerman untuk mereka belajar segala hal. Saya bilang, kau belajar tukang masak bagus, menjadi chef. Ada bilang saya, enggak, saya tidak mau tukang masak. Kenapa? Hai, masa kita kembali lagi ke mama lagi masak-masak. Nah, ini kamu tidak tahu. Ini tukang masak nih, ini sama seperti kelas presiden. Di kau punya tempat itu tidak bisa seorang sembarang masuk. Kalau kau pimpin dapurnya hotel, maka dapur itu tuh yang punya hotel saja tidak boleh sembarang masuk. Kalau tidak dikasih izin oleh chef, tidak boleh sentuh sembarang. Nah, itu hebat. Gajinya itu 50 juta. Chef bintang 5 dolar. Jadi bukan tukang masak di rumah ini. Maka mama-mama orang itu kalau masak, ajar anak, mama yang hari kesempatan sudah cara ini. Kau harus belajar menjadi chef untuk jangan boleh ke mama kasih makan untuk papa saja. Tapi kasih makan banyak orang dengan orang kalau digoyang kepala luar biasa makanan dia enak. Kalau kita punya ini masak dimakan, taruh garam mari lewat mati, cabai betul tasap sendok betul mulus temu kelewat semua. Ini masak ini kalau makan itu lupa segala macam hal, saking enaknya. Tidak percaya, saya bilang sama Bupati, nanti saya datang Melaka, saya masak. Undang orang makan. Tapi kalau undang banyak, kasih waktu cukup banyak. Saya masak sendiri. Satu masakan saya masak, saya pastikan kalian makan berulang-ulang tanpa sadar. Nah, itu hebatnya orang masak. Orang masak orang pintar, orang bodoh tidak bisa masak. Dia suruh orang bodoh masak tidak bisa. Orang pintar, keahlian masaknya luar biasa. Saya pintar, tapi itu saya masak kalian makan berulang-ulang. Kalau tidak percaya coba aja ya. Pak Bupati undang saya, bayar tapi ya. Saya akan masak, benar, saya tidak bohong. Kapan hari saya kasih menu saja kepada teman di Belu,
Karena saya bilang, saya mau makan di menu, tapi menu saya kasih kamu ini, rumus ini. Ya walaupun tidak sempurna seperti saya masak, tetapi setengahnya sudah mendekati. Itu saja mereka makan berulang-ulang. Dirut makan berapa kali? Tambah 2 kali gitu. Nah, saya yakin yang lain tambah semua, apalagi yang dari kampung. Itu langsung orang tua bikin habis itu barang. Nah itu masak saja. Karena itu saya mendorong kita untuk benar-benar kita menuju kepada sebuah kualitas pelayanan yang baik, termasuk pelayanan publik. Kekurangan kita adalah pakai bahasa, saya pakai dulu kali bahasa birokrat itu namanya ego sektoral. Ego sektoral itu adalah sebenarnya orang bodoh tambah orang tidak peduli. Kalau dia pintar, pasti satu yang ada di sana. Pintar, orang pintar, kenapa tidak peduli pasti. Tapi kalau pintar tanpa tidak peduli, pasti juga tidak ada kolaborasi. Apalagi bodoh sudah bodoh tidak peduli. Nah, itu lengkaplah penderitaan. Nah, ini kita punya masalah besar, terutama di Nusa Tenggara Timur. Kita kerja sendiri-sendiri. Tadi saya punya UPT kehutanan. Saya bilang kalau orang saya salah sebut bilang UPT ketuhanan. Tapi kau bikin apa ini? Nah, saya bilang mana tadi? Di mana? Itu tadi. Saya bilang kau punya kurang adalah apa yang saya bicara kau tidak bicara juga ke bawah. Lalu dia sudah bicara, tapi tidak berulang. Orang bicara harus berulang-ulang supaya orang paham. Pastor berhenti untuk omong, orang tidak dengar, tidak mengerti lagi.